Jumpa lagi, jadi kita masih membahas seputar aplikasi dari SeaBank. Ya, ketika kita sudah melakukan transferan tapi tidak ada riwayatnya, nah apa sih untuk tips solusinya di aplikasi dari SeaBank? Jadi aplikasi SeaBank merupakan aplikasi bank digital yang tentunya bisa kamu dapatkan juga di Play Store ya. Kita cari SeaBank di sini. Nah, untuk pengguna SeaBank sendiri banyak banget. Kamu bisa cek di sini penggunanya sekitar 10 juta pengguna. Jadi kamu bisa cek tentang aplikasinya, aplikasi perbankan digital yang lebih mempermudah kita buat transaksi ya. Dan di sini ya ketika kita melakukan transaksi tapi tidak muncul nih untuk riwayat transaksinya. Apa tips solusinya? Di sini kita langsung masuk di aplikasi dari SeaBank, kemudian kita izinkan. Jadi kamu tinggal login saja, bisa menggunakan akun Shopee ataupun bisa menggunakan nomor telepon yang aktif. Nah, di sini apa yang harus saya lakukan jika saya sudah melakukan transfer namun tidak menemukan riwayat transaksi? Nah, di sini kita langsung masuk di pusat bantuan dari SeaBank, kita klik saja seperti ini. Nah, untuk tips yang pertama, kamu dapat memeriksa transaksi yang berhasil di riwayat transaksi beranda ataupun transaksi di akun ya. Semua transaksi yang tidak ditemukan di halaman riwayat transaksi berarti gagal. Nah, jadi salah satu penyebabnya karena kegagalan ya. Mohon maaf, pastikan koneksi internet Anda stabil saat melakukan transfer dan coba kembali. Jadi, jika transaksi kamu gagal namun saldo kamu sudah terpotong, mohon segera hubungi CS-nya. Nah, jadi buat kamu yang mungkin melakukan transaksi di SeaBank, kemudian riwayat transaksinya tidak ada, saldonya terpotong, nah solusinya kamu bisa hubungi CS-nya. Cara menghubungi CS-nya itu cukup mudah, kamu tinggal masuk ke Play Store di sini, kemudian kamu tinggal cari saja aplikasi SeaBank, kemudian kita masuk di bagian dari dukungan aplikasi. Nah, di sini kita bisa menghubungi di nomor di sini ya 01500130130 ya. Di sini ada nomornya ataupun kita bisa hubungi email resmi dari SeaBank-nya. Caranya klik saja di bagian email seperti ini ya. Kemudian kita tinggal kirim saja misalkan kenapa saldo saya terpotong ya. Saya terpotong seperti ini. Kemudian setelah kita tuliskan kenapa saldo saya terpotong seperti ini, lalu klik kirim di sebelah kanan atas ya untuk mempertanyakan nih kenapa ketika kita melakukan transaksi saldonya terpotong tapi riwayat transaksinya tidak ada di aplikasi dari SeaBank. Nah, jadi seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan, kamu juga bisa tanyakan di kolom komentar. Dan saya juga sudah banyak membahas seputar aplikasi bank digital lainnya. Jadi seperti itu buat pembahasan dari aplikasi SeaBank. Jadi aplikasi SeaBank sendiri kamu juga bisa dapatkan di Play Store ya. Kita bisa menabung di sini ya. Kita juga bisa transaksi ataupun melakukan pembelian ya di Shopee, itu lebih mudah menggunakan aplikasi dari SeaBank. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan nantikan video terbaru selanjutnya.